Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 3 Al-Quran yang beranggotakan Alia Alifiani, Alma Ashifah Khalila, dan saya sendiri Lutfi Zakir Ahyar. Yang pertama akan kita bahas adalah pahala membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya." Pahala membaca Al-Quran pun semakin bertambah apabila kita membacanya sebanyak 100 ayat. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, maka dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya keutamaan membaca Al-Quran, apalagi bila kita mengerjakannya di bulan Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Adapun hikmah dari kita membaca Al-Quran yang pertama adalah pahala yang berlipat ganda, karena apabila seseorang yang rutin membaca Al-Quran, niscaya ia akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Lalu, membaca Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit hati dan fisik, dapat membuat rumah menjadi bercahaya, dapat melindungi kita dari godaan syaitan, dan pastinya dapat memberikan syafaat kita di akhirat kelak nanti. Selanjutnya adalah adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran dapat dipetakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah adab sebelum membaca Al-Quran, lalu adab ketika membaca Al-Quran, dan adab sesudah kita membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, kita perlu mengetahui beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang maksudnya, sesuatu variabel yang harus dipenuhi sebelum melakukan agar baca Al-Quran yang dapat menghasilkan sesuai dengan harapan kaidah membaca Al-Quran. Adapun syarat-syarat membaca Al-Quran yang harus dipenuhi antara lain, yang pertama adalah niat. Ketika adab membaca Al-Quran sebelumnya harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. Artinya, mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Yang kedua ada suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ketika kita membaca Al-Quran, disyaratkan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya, bagi seseorang yang membaca Al-Quran, tidak menanggung beban berupa hadas kecil yang diakibatkan dari perbuatan buang air kecil dan buang air besar serta keluar angin dari dubur. Selanjutnya adalah menghadap kiblat. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Yang selanjutnya adalah adab ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, seharusnya memenuhi beberapa hal. Yang pertama, membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Jadi, membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafadzkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, bunyi hurufnya panjang dan pendeknya, ibtida dan wakafnya, gunnah dan sukunnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran sendiri artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara-suara yang indah dengan menyesuaikan bunyi huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafadzkan huruf-huruf dari ayat Al-Quran dengan suara yang lantang. Tidak ada suara yang samar atau ragu-ragu bagi orang yang membacanya, sehingga dapat didengarkan dengan jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah adanya qiraah sab'ah, yang salah satunya adalah untuk keberagaman, di mana Islam adalah agama yang toleran, masing-masing harus menghormati perbedaan. Pun dalam Al-Quran sendiri tidak ada ayat yang menunjukkan bacaan sukun A atau B yang paling benar, karena ilmu Al-Quran sendiri. Seperti qiraah sab'ah yang diciptakan oleh para ulama dan sahabat untuk menjaga dan memelihara kemurnian kemujizatan Al-Quran, ditetapkan beberapa ketentuan, di antaranya adalah sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah utama mempelajari ilmu tajwid dan makharijul huruf dalam Al-Quran.
Yang pertama, untuk mengetahui dan dalam membunyikan huruf dan makhrajnya atau tempat keluarnya, cara membaca hukum-hukum bacaan, kalimat tepat untuk berhenti atau wakaf, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terhindar dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sendiri jauh berbeda dengan membaca hadis atau kalimat Arab lainnya. Kesalahan sepele dalam membaca harokat, huruf, dan kalimat akan mengubah maksa sesungguhnya dari Al-Quran. Selanjutnya adalah sebagai bentuk adab dan tata krama dalam membaca Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah firman mulia dari Tuhan yang Maha Mulia, jadi tidak semestinya kita membaca firman yang mulia secara asal-asalan tanpa memerhatikan makhraj, hukum, bacaan, dan lain-lainnya. Kemudian adalah menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Sekarang silakan Anda bertanya pada diri sendiri dan membayangkan bagaimana jika para ulama-ulama dulu tidak mengkonsep ilmu tajwid. Nah, pasti pada saat itu kaum muslim akan membaca Al-Quran dengan asal-asalan tanpa mengetahui kaidah-kaidah penting dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu, tajwid juga bermanfaat untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.